warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miji Carmela. Saya dari kelompok satu. Di sini saya akan menjelaskan program yang nomor 2 itu, yang dimana soalnya itu adalah buatlah program untuk mensimulasikan program login dan perhitungan deret angka dengan ketentuan bahwa program itu meminta user memasukkan username dan password. Jika salah, user diberi kesempatan maksimal 3 kali percobaan login. Jika gagal 3 kali, tampilkan pesan akses ditolak. Dan program berhenti. Kemudian, jika berhasil login, program akan menampilkan pilihan menu penjumlahan deret dan geometri, yang dimana penjumlahan deret itu program meminta user masukkan sebuah nilai bilangan positif n, gunakan for untuk menampilkan deret angka dari 1 sampai n, while untuk menghitung dan menampilkan jumlah seluruh bilangan dari 1 sampai n, butuh untuk mengulang input jika user memasukkan n lebih kecil dari 0. Kalau geometri sederhana, itu program akan menampilkan menu geometri sederhana. Kemudian di geometri sederhana itu program akan menampilkan menu geo, 1 belah ketupat, 2 segitiga sama kaki, 3 segitiga siku-siku. Kemudian setiap pilihan dipilih pada geo berlaku. Program minta user input tinggi, cetak bentuk berdasarkan bentuk tinggi yang dimau itu n. Kemudian hitung luas, tampilkan rumus, tampilkan hasil. Ini aturan ada hasil. Oke. Oke, di sini kita langsung saja dijelasin. Yang pertama itu seperti biasa header, di mana kita menggunakan include, username space std, in main, kemudian begin, string. Ini tipe data string yang dimana karena ini kan satu karakter kan. Kemudian satu kayak kalimat kata gitu, nggak mungkin integer. Integer kan cuma satu aja kayak ini, tunggal. Kemudian in I, P, Q, T, S, J, Z, H, F. Ini sesuai dengan yang kalian perumpamakan di sini, itu bebas. Kemudian P kita umpamain kalau P itu sama dengan 0. P untuk ini kita umpamain P-nya itu 0 dulu. Kemudian label login, kemudian cout username, in USN, cout password, in PW. Kemudian if USN sama dengan Mejiko dan PW-nya itu 123, cout. Kalau misalnya ini berhasil, dia bakal ngasih out, yay, kamu berhasil untuk login, end line, go to next, lanjut. Else, cout, kalau dia salah, berarti kan kalau dia nggak masuk, dia ke sini, else, cout, username atau passwordnya salah. Kemudian P, percobaan 1, percobaan yang tadi 0 ditambah 1, 1 udah kepake. Ulang lagi yang kedua, kalau misalnya itu ulang lagi ketiga sampai dia yang sisa percobaannya ketiga. Ini yang outputan dari sisa percobaannya itu ada berapa. Kemudian if kalau udah sama dengan 3 berarti tamat, udah nggak bisa dia. Terus kalau misalnya bisa dia langsung else go to login, next lanjut kalau bisa, CO pilih menu, endline, perhitungan jumlah deret atau geometri, inline, kemudian masukin pilihan atau satu atau dua, misalnya satu itu untuk penjumlahan perhitungan jumlah deret, say in Q. Kemudian if kalau Q-nya itu sama dengan satu, berarti CO masukkan banyak deret bilangan positif n, say in T, masukin deret banyak deret yang pengguna inginkan. Kemudian kalau if-nya itu T sama kurang dari 0, C, label C, kemudian butuh C, S itu sama dengan 0, I itu sama dengan 1, while jika I itu lebih kecil dari T, maka big gain, berarti S itu ditambah dengan I itu tambah dengan 1. Kemudian N for I sama dengan 1, I itu T, kemudian I plus plus, nanti di sini ada tempatnya nanti, belum I plus plus,
Kemudian if jika I itu lebih kecil dari T, maka akan mencetak I itu tambah. Kemudian jika I tidak, dia akan mencetak else ceot atau cetak I itu sama dengan S. Kemudian kalau masih enggak yang ini dilanjut ke else if. Ke ini tadi. Ini kan ini if kan Q sama dengan 1. Ini Q sama dengan 2. Kalau misalnya di sini dia enggak, ini kan Q sama dengan 1. Nah, kalau misalnya if ini enggak Q sama dengan 1, ini kan Q, kalau dia enggak input Q sama dengan 1, maka dia misalnya COT Q itu sama dengan 2, berarti dia ini COT pilih bentuk geometri. Yang pertama n-line itu belah ketupat, n-line 2 segitiga sama kaki 3, n-line segitiga siku-siku. Cin F. F-nya itu sama dengan 1. If F sama dengan 1, cetak, masukkan tinggi belah ketupat, n-line, cin Z. Kemudian pernyataan for I sama dengan 1 to Z, I plus plus, begin, for J sama dengan 1 to Z, J plus plus, begin, plus plusnya I plus plus sama J plus plus itu belum di belakang ini, enggak, dia waktu di sini nanti. If J lebih kecil dari Z dikurang I plus 1, COT, kalau J-nya itu lebih kecil dari Z dikurang 1, dia bakal ngecetak spasi. Kalau enggak, dia bakal ngecetak bintang. Kemudian for NN for Y sama dengan 1, to I, COT, bintang. Kemudian kalau memenuhi, masih memenuhi, J plus plus, bintang lagi. Kemudian N, COT, N line, zeta N line, N, kemudian pernyataan for J, I baris sama dengan 1, I lebih kecil dari Z, Z tadi. Kemudian I plus plus, begin, I plus plusnya ini belum nanti. Kemudian for J sama dengan 1, to Z, J plus plusnya nanti. Begin, if J lebih kecil dari I, jika J-nya lebih kecil dari I, maka akan mencetak spasi. Kemudian N. Else, kalau misalnya ini J-nya nggak sama dengan 1, J-nya nggak lebih kecil dari I, berarti dia lanjut ke, ini kan LCO. Ini kan, kalau dia nggak I, if-nya salah, dia ke if-nya itu false, dia ke else, cetak bintang. N, kemudian pernyataan for lagi, J sama dengan Z, to I, J min min. Kalau J-nya, J sama dengan Z, J to I, itu memenuhi, dia bakal ngecetak I, bintang lagi. Kemudian, begin, COT ini, ya, terus N, terus COT N line, N lagi, COT, cetak, rumus berapa ketupat, itu setengah dikali D1, D2, N line, hasil, float, ini rumus, ini tipe data, float, rumusnya itu 0,5 Z dikali Z. Kemudian, jika if-nya itu enggak jika F-nya itu enggak sama dengan 2, yang ini kan F sama dengan 1. Kalau dia enggak milih F sama dengan 1, yang ini belah ketupat, dia pilih yang segitiga, berarti ke ini kan, nih, berarti dia bakal ngecetak, masukkan tinggi segitiga sama kaki, and line, C in Z, for, I sama dengan 1, pernyataan for, kemudian if, ternyata kemudian if J lebih kecil dari Z dikurang I tambah 1, sama aja rumusnya kayak ini, nggak beda jauh. Kemudian COT spasi. Kalau ini nggak memenuhi, true false, dia bakal ke langsung else, cetak bintang. And for, pernyataan for, J sama dengan 1, itu to I, COT bintang, terus J plus plus, and COT n line, and COT rumus segitiga. Kan tampilin kan rumus segitiga sama kaki itu, setengah dikali A dikali T. Nah, sekali tinggi. Load tipe datanya, yang ini perumpamaan supaya untuk rumusnya. Z ini yang kita inputi tadi, ini Z, Z, dia kali Z, 0 kali Z, Z itu. Kemudian kan F-nya kan ada 3 kan, dia 1 untuk belah ketupat,
dua segitiga sama oki, tiga segitiga siku-siku. Kalau dia nggak milih itu, dia milih tiga, berarti dia ke F sama dengan tiga. Ini nanti kita lihat. Nah, dia ke F sama dengan tiga. F sama dengan 3, berarti dia bakal ngecetak masukan tinggi segitiga siku-siku yang Anda inginkan. N line, CO, Z. Kita umpamanya semuanya Z. Semua. Kemudian, pernyataan for, I sama dengan 1, to Z, I plus plus, begin, for, J sama dengan 1, to I, J plus plus, begin, CO. Kalau dia memenuhi kan, dia CO. Ini kan, apa namanya? Sesuai sama Z yang dimasuki. Kalau J-nya itu enggak lebih kecil dari Z, berarti dia berarti kan, ya, I sama dengan 1. Kalau I lebih kecil dari Z, dia bakal tambah. Tapi kalau I-nya enggak lebih kecil dari Z, dia bakal berhenti. Ya, pokoknya kalau I-nya ini enggak lebih kecil dari Z, dia nambah. Tapi kalau I-nya itu lebih besar dari Z, udah berhenti, dia lanjut ke for yang berikutnya. For ini untuk baris, kalau ini untuk kolom. Terus kalau misalnya barisnya udah, terus lanjut ke kolom. Ini memenuhi enggak? J ini lebih kecil dari ini tadi enggak? Ya, memenuhi. Lanjut. Misalnya ulang lagi, J-nya lebih kecil masih dari I enggak? Lanjut, cetak bintang lagi. Masih memenuhi. Bintang lagi. Memenuhi. Bintang lagi. Udah enggak? Lanjut ke I. I-nya berapa? 0 ditambah dengan 1. Memenuhi. Berarti baris kedua. Lanjut lagi. Kolom lagi. Segitiga. Ulang lagi. Sampai dia membentuk segitiga. Kemudian N, CO, N line, kemudian N lagi, CO rumusnya berarti rumus segitiga siku-siku itu setengah dikali A dikali T. Sama aja kayak serumus ini. N line hasil, kemudian 0,5 Z yang kita input ini dikali dengan Z. Kemudian N, kemudian ini label tamat. Saya bukan akses ditolak, tapi tamat. Nih. Kemudian ini N, lupa maaf terakhir. Ini N. Ini ada semua pasangan ini, pasangan ini. Oke, di sini aku bakal tunjukin bagian outputnya supaya kalian lihat hasil dari codingan yang sudah aku buat. Susah payah. Nih, jadi ini outputnya. Misalnya username-nya tadi Meji-nya M-nya kecil kan, Mejiku. 123. Salah. Keluar kan? Username dan password salah, W. Terus perubahan yang pertama tadi itu. Masukin lagi. Meji. Masukin yang benar. Mejiku. Tapi ini passwordnya salah. Ini username atau password salah, web. Sisa percobaan itu 2/3. Berarti satu lagi. Ini harus benar. Kalau enggak, dia bakal keluar. Ini kita buat yang benar ya. Ini Mejiku 123. Masuk kan? Yeay, kamu berhasil untuk login, pilih menu. Kalau misalnya tadi aku buat salah lagi, dia bakal langsung ke N. Nah, terus dari situ dia minta kita untuk pilih menu. Satu itu untuk perhitungan jumlah deret. Misalnya kayak kamu misalnya masuki 3, berarti penjumlahan deret dari 1 sampai 3 itu kayak mana? 1 tambah 2 tambah 3 itu berapa? Misalnya 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berapa hasilnya? Kemudian itu yang kedua geometri sederhana ya, untuk kita minta output misalnya segitiga sama siku-siku itu bintangnya gimana, bilang tepat itu gimana. Misalnya kita masukin pilihan dulu nih, kita mau yang satu aja dulu ya. Nah, masukin banyak deret bilangan positif N. Harus bilangan positif. Kemudian kita masukin 6. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Seperti yang aku bilang. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Ini 11, 21 benar kan? Nah, lanjut. Ini pasti langsung N. Nah, kita ulang lagi. Oke, kita coba lagi. Kita nanti inputnya itu ke geometri. Nah, nih, kita masukin username.
udah bener aja ya, biar lebih cepat. Mejiku, 1, 2, 3, ye. Kamu berhasil login. Aku mau pilih yang nomor 2. Terus pilih bentuk geometri. Aku mau pilih satu aja. Mau berapa tingginya? Aku mau misalnya 5 aja lah. Nih 5, 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Nih 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ini segitiga, segitiga. Belah ketupat, rumusnya keluar 1/2 dikali D1 dikali D2. Coba cek kalau masih nggak percaya. Hasilnya 12,5. Terus, udah, itu aja. Kalau mau yang 2, berarti masukin ininya tadi 1 kali 2. Itu segitiga sama siku-siku. Dia bisa masukin tinggi siku-siku yang mau. Terus keluar rumusnya, hasilnya. Atau mau segitiga siku sama kaki. Pokoknya itu sesuai dengan penggunanya lah yang mau apa. Nah, mungkin kita lanjut aja langsung ke sudokutnya. Nah, di sini udah ada sudokutnya. Yang pertama kita masukkan var I, Q, P, Q, T, S, J, Z, H, F itu integer, USN, PW itu string. Kemudian buka bagian P itu sama dengan 0, label login, cetak, masukkan username, baca USN, cetak, masukkan password, baca PW, if jika USN sama dengan Mejiku dan PW itu sama dengan 123, berarti benar, dan bagian dia akan keluar cetak. Perayaan, yay kamu berhasil untuk login. Kemudian go to next, lanjut. And else begin. Kalau tidak, kalau tadi yang itu salah, berarti dia lanjut ke sini. Berarti username dan password kamu salah, boleh. Terus percobaan yang pertama itu disimpan, jadi P-nya itu sama dengan 1. 0 ditambah dengan 1 berarti sudah 1. Sisa percobaannya 1/3 berarti sisa 2 kan. Terus jika P-nya itu sudah sama dengan 3 dan butuh tamat, berarti udah selesai. Langsung end dia. Kalau misalnya udah berhasil, else kalau dia login, berarti lanjut. Write, pilih menu, write LN, perhitungan jumlah deret, write LN, 2 cetak bangun geometri, ini salah. Geometri sederhana. Sederhana. Kemudian mau rayain masukkan pilihan, masukin kalian mau 1 atau 2. Terus dia bakal baca itu jadi Q. Kemudian jika Q-nya itu sama dengan 1 dan bigain, maka dia akan mencetak itu tuh minta masukkan banyak deret bilangan positif. Dia bakal minta kalian kalau misalnya benar, kalau Q-nya itu sama dengan 1, yang ini sama dengan 1 perhitungan jumlah deret. Nah, dia bakal minta banyak nilai, masukkan angka banyak deret bilangan positif. Kemudian itu akan dibaca dengan T. Jika T itu lebih kecil dari 0, dan C itu label C, butuh C, butuh C ini, kemudian S itu sama dengan 0, I itu sama dengan 1. Jika I itu lebih sama dengan ini, sama dengan 1, to T, do begin, S itu sama dengan S ditambah dengan I. Kemudian I itu sama dengan I ditambah dengan 1, and for I itu sama dengan 1, to T, dan begin. Kemudian if I itu lebih kecil dari, jika I itu lebih kecil dari T, dan itu akan mencetak angka plus. Kemudian mencetak plus. Kemudian kalau dia salah, else dia bakal mencetak sama dengan. Kemudian and I itu sama dengan I ditambah 1. Penjumlahan for. Kalau ini. For ini. Nih. Kalau dia benar berarti I plus 1. Lanjut lagi, kalau dia benar, salah, lanjut ke else if Q sama dengan 2. Kalau misalnya dia milih ini tadi, Q sama dengan 2, yang ini geometri sederhana, dia bakal gain, write ln, pilih geometri, itu mau yang mana? 1 belah ketupat, 2 segitiga sama siku-siku, 3 segitiga siku sama kaki, 3 segitiga siku-siku. Kemudian itu akan dibaca, itu jadi F. Kemudian if itu sama dengan 1, dan begin, maka write ln, cetak, masukkan tinggi belah ketupat. Kalau dia milih F-nya ini yang pertama, itu akan dibaca dengan Z.
for pernyataan for I sama dengan 1 to Z dan begin for J sama dengan 1 to Z dan begin. If J itu lebih kecil dari Z dikurang I itu akan mencetak spasi. Selesai. Kalau enggak dia bakal begin itu akan mencetak apa namanya ini bintang untuk for yang ini kalau dia salah. Kemudian N itu J plus plus. J sama dengan J ditambah 1 N. Kemudian ke for berikutnya, for J sama dengan 1 to I sampai 1 kurang 1. Dan begin right itu akan mencetak bintang. Sama seperti tadi, J itu sama dengan J plus 1, penjumlahan J plus plus. N, right ln, I itu baris yang tadi, I sama dengan I plus 1, penjumlahan I plus plus. Kemudian N for I sama dengan Z, I sama dengan 1 to Z, dan begin for J sama dengan 1 to Z, dan begin. Ini sebenarnya diulang-ulang aja terus. If J lebih kecil dari I, maka dia akan ngecetak spasi N. Kalau enggak, dia bakal ngecetak koma bintang. Selesai. Penjumlahan J plus plus J sama dengan J plus 1. Selesai. Kalau enggak, dia ke for berikutnya. For J sama dengan Z, down to I. Tidak I, dan begin dia bakal ngecetak bintang. Kemudian penjumlahan J plus plus J sama dengan J, J min min. Ini kan down to, tidak I, maka dia akan J min min. J min 1. Selesai, urat ln. I itu sama dengan I ditambah 1. Terus N, urat ln, rumus keluar, cetak rumus kebelah ketupat itu setengah kali D1 dikali D2. Cetak hasil itu 0,5 dikali Z yang kita inputkan tadi. And if kalau dia nggak milih if-nya V, jika dia nggak milih V-nya itu sama dengan 1, itu milihnya 2, dia bakal ke dan begin cetak masukkan tinggi segitiga sama kaki, itu akan dibaca dengan read dengan Z. Dia akan kesimpan di Z. Kemudian for I sama dengan 1 to Z dan begin. Kemudian for J sama dengan 1 to Z dikurang I dan begin. Jika J itu lebih kecil dari Z dikurang 1, maka akan ngecetak spasi. Selesai. Kalau yang ini for I sama dengan 1 ini, penjumlahannya itu ini, sama seperti tadi. Itu akan J plus 1, I plus 1, itu di bawahnya. Kemudian N, S, begin. Kalau dia salah, dia akan ngecetak bintang, bukan spasi. Kemudian penjumlahan J plus plus, J sama dengan J plus 1. Kemudian N selesai, for J sama dengan 1, to I dikurang 1, ini J min min. Karena ini down to tadi. Bukan. Benar. Dan begin itu akan ngecetak bintang. Kemudian selesai, write ln, I penjumlahan I plus plus, I sama dengan I plus 1. Selesai, write ln, rumus dari segitiga sama kaki tadi itu adalah setengah, cetak rumus segitiga sama kaki setengah alas kali tinggi. Kemudian write ln, cetak hasil itu 0,5 dikali Z yang kita input. Terus selesai. Jika F yang dia penggunanya pilih itu kan 1, 2, bukan belah ketupat sama segitiga sama kaki, itu dia milih yang 3, itu adalah rumus segitiga, itu adalah segitiga siku-siku. Dia bakal ngecetak, masukkan nilai tinggi segitiga siku-siku, dan itu akan disimpan ke read Z. Kemudian for, kalau I-nya itu sama dengan 1 to Z, dan begin, for-nya J-nya itu lebih sama dengan 1 to I, dan begin, itu sama aja yang kayak tadi, J++ dan I++, itu akan ada di bawah-bawahnya, setiap perulangan yang memenuhi. Kemudian begin, write, cetak, bintang, J sama dengan J plus 1, kemudian selesai, write ln, I, barisnya, I sama dengan tambah 1, selesai. Write ln, rumus dari segitiga itu setengah sama aja kali A kali T kali tinggi. Kemudian write ln hasil 0,5 Z dikali Z yang kita inputkan tadi. Itu selesai. Ini selesai yang temannya awal tadi. Yang paling awal ini yang N3 ini dari yang ini. Bigan, 3 kan pas. Nah, terus surat ini N, ini logo tamat, label. Kalau ada titik 2 itu berarti pernyataan label untuk kita go to gitu. Kemudian and selesai. Mungkin itu aja kalau untuk pseudocode dan bakal dilanjutkan ke flowchart. Maaf apabila terlalu cepat dan mata saya tidak
dan saya sedikit lemas. Ini kita bakal lanjut ke apa namanya nih, ke flowchart. Langsung aja di sini kita mulai pakai oval, kemudian ke P sama dengan login. Dari P sama dengan login ini, kalau dia terus ini kan, nggak terus sih dia ini karena ini langsung. Kalau di label juga bisa sih sebenarnya. Bisa di label ini. Nih, terus USN, BW input, terus if, USN, Magicus, dandan, BW 123. Kalau false dia ke sini, kalau true dia ke sini. Kalau false dia langsung P sama dengan 1, percobaannya ditambah 1, input P, if P sama dengan 3, kalau P-nya udah sama dengan 3, kalau true dia langsung tamat, kalau false dia login. Kalau dia benar. Kalau tamat udah langsung end. Kemudian lanjut, kalau true dia sini kan, kalau dia udah percobaan ketiga dia benar pasti ke sini, terus ya kamu berhasil untuk login, go to next, ke proses. Ini sebenarnya butuh, kalau butuh tuh emang bentuknya segi panjang juga, apa namanya, persegi panjang. Kemudian labelnya, kemudian next, kemudian outputnya pilih menu, bla bla sampai cetak bangun geometri, masukkan pilihan. Ya, kalau nggak salah masukkan pilihan itu akan dibaca dengan Q. Jika Q-nya sama dengan 1 itu bakal ke sini kalau true, tapi kalau false dia ke Q sama dengan 2. Dari Q sama dengan 2 itu masih ada, kita ke Q sama dengan 1 dulu. Kalau dia true dia masukkan banyak deret bilangan positif, itu akan diisi outputkan ke T. Dari T itu if T lebih kecil dari 0, itu kalau true itu lanjut lagi ke T. Tapi kalau false, dia langsung ke proses S sama dengan 0, I sama dengan 1, kemudian ke pernyataan while. While I lebih kecil dari T, kalau false dia ke for I sama dengan I to T, tapi kalau dia true, dia ke S ditambah I plus plus atau I tambah 1. Ulang lagi, ulang lagi. Kemudian, kalau dia false kan ke for I ditambah sama dengan I to T. Kalau dia true ke if ini kan. Terus kalau dia false dari if I lebih kecil dari T. Kalau dia false dia ngecetak I sama dengan S. Tapi kalau dia true dia bakal ngecetak I itu plus. Kemudian dari I plus ini dia ke I plus plus. Ini juga ke I plus plus. Kemudian lakukan perulangan lagi sampai selesai. Kemudian untuk kalau dia false kan ke if Q sama dengan 2, ini mana ini untuk geometri. Nah, kalau dia false, ini kan ada false ada true kalau Q sama dengan 2. Kalau dia false, dia true, dia akan kecetak F itu untuk masukkan bilangan geometri sebenarnya. Cuman banyak banget, jadi langsung aja output F, kemudian jika F-nya itu sama dengan 1, masukkan tinggi bola ketupat, kemudian Z, for I sama dengan 1, to Z, kemudian ini tuh untuk apa ya, bentar. Ini tuh untuk pernyataan kalau ini. Kemudian yang bulat ini perubahan for sebenarnya dia tuh bisa, itu ada dua, cuman Messi itu bingung, tapi Messi pakainya aja. Kalau di modul itu ada I plus plus, ada yang bulat, ada yang kotak, kotak ini, nih, square. Tapi nggak tahu ya, pokoknya dia tuh ada dua kalau di modul, jadi bingung. Jadi ngambil ini aja sih, pengen yang lebih bulat, lebih mudah, kayak lebih lucu. Terus kalau dia false, dia kesini kan, ke for ini. Nih, ke for yang berikutnya. Kalau dia true, dia lanjut ke sini. Kemudian for J sama dengan 1 to I. Terus ini, lanjut, ngulang lagi. Terus, kalau yang ini kan true. Kalau dia true, berarti for J sama dengan I, 1 to Z. Kalau dia false, dia ke sini, ke for ini. Tapi kalau dia true, ke bawahnya. Jadi dia tuh kayak saling merangkul gitu. Ini sama-sama 1, 2, 3 ini sama-sama ini. Kemudian for ini kalau dia true ke if ini J lebih kecil dari Z dikurang I ditambah 1. Kemudian kalau true dia ngecetak spasi, tapi kalau dia false dia ngecetak bintang.
Kemudian ini tarik ke sini ke J++, ini juga ke J++. Perubahan for ya, ini bulat ini. J++ ini perubahan for. Bisa kotak, bisa bulat kalau di modul itu, tapi lebih ngambil yang ini. Kemudian kalau ini false, dia ke ini. For I itu sama dengan 1 to Z. Kok sama? J tidak sini. Entah, ini kok suaranya ada dua. Yang maksudnya ini Z kan. Makanya kayak itu lah ya. Aku sudah nih. Terus for I sama dengan 1 to Z. Kalau dia false, dia ke zeta ini 0,5 Z dikali Z ini yang kita inputin. Kemudian kalau dia true, dia lanjut ke for J kolom itu ini. Kalau misalnya dia salah, dia ke for J sama dengan Z down to I. Jadi kalau dia benar, dia bakal ngecetak bintang. Kemudian perubahan for J minin cetak. Kalau dia udah, terus dia false, dia salah, nggak memenuhi lagi false, ke I++, nanti ke sini, for ini ulangan lagi. Kalau dia false ke sini, kalau terus ulang sini. Nah, dari sini for ini juga ada. Kalau dia true, dia bakal ke sini, tapi kalau dia false, dia ulang lagi ke sini, down to I. Nih, dari sini ke sini kan. Kalau dia true, kan ini kalau dia false, nih ke sini. Kalau dia true kan ke sini kan. Nah, nih. Berarti dia cuma ngambil lingkup ini kalau true. Kalau false, dia lingkup ini. Berarti dari sini true. Berarti kalau dia benar dia for J sama dengan 1 to Z. Lanjut true benar if dia lanjut ke if J lebih kecil dari I maka akan ngecetak spasi. Tapi kalau dia salah ngecetak bintang. Mudahan perubahan for ini perulangan, ulang lagi. Kemudian ini kemudian kalau false dia ke sini kan. Dah ke ini if sama dengan V sama dengan 2. Ini kan FQ satu. If satu kan F1 kan ini kan. Kalau misalnya dia nggak memenuhi, dia nggak minta F sama dengan 1, dia mintanya F sama dengan 2 ini. Dia minta yang segitiga sama kaki, dia input Z. Kalau true dia input Z, tapi kalau dia false dia ke if sama dengan 3. Ini false. Nih. Nah, dia bakal langsung ke if sama dengan 2 true, kemudian dia sebut Z, kemudian for I sama dengan 1 to Z, kalau dia true ke for ini, tapi kalau dia false, dia bakal ke sini. Nih, ke sini. False. Kemudian, nah dari if sama dengan kalau true kan ke sini. True kalau dia false ke ini penjumlahan ini, dia langsung ke if ini, if F3. Lanjut, dari for ini dia ke true ini, J sama dengan 1 to Z ini. Kalau dia true, dia ke if. Kemudian kalau dia false, dia ke for J sama dengan 1 to I. Dari ini kan misalnya dia true dulu nih, terus lanjut dia bakal ngecetak spasi, tapi kalau dia salah ngecetak bintang, perubahan for. Kemudian kalau dia salah, for sama dengan 1 to I, itu langsung ngecetak bintang, J++. Dia nggak ngecetak spasi lagi. Kemudian kalau dia salah, dia ke I++ juga.
Ini lanjut, kalau dia salah kan dia ke 0,5 dikali Z yang kita input, atau dia langsung ke if sama dengan 3. Ini juga kalau dia false dia ke if sama dengan 3. Dari if sama dengan 3 ini bakal ngecetak, kalau dia true dia bakal ke Z, kemudian ke pernyataan for. Dari for ini kalau dia false dia bakal sama kayak tadi, itu kecetak 0,5 kali Z yang kita input. Kemudian kalau dia true dia bakal ke for J sama dengan 1 to I, itu true. Dia bakal ngecetak bintang langsung, kemudian ke J++, ulang lagi. Tapi kalau dia false dia ke I++, tidak ada kayak ini tadi, ini di sini, terus ulang lagi ke sini, ulang lagi ke sini. Kalau dia false dia ke sini langsung, terus dari situ kita tarik garis N. Nah, yang mana garis N itu nih udah kayak ular melingkar-lingkar. Nih, pokoknya dia tuh saling ini langsung N ya. Kalau misalnya dia nggak for I sama dengan 2T ini dia langsung, kalau false dia langsung N. Kalau yang tadi juga langsung N dari sini. Nih, kalau if nggak sama dengan 2 langsung N dia. Udah, mungkin segitu aja video dari Mezi. Apabila masih banyak kekurangan, masih banyak banget kekurangan dan kesalahan, dan banyak banget yang tidak, mungkin masih belum jelas atau bagaimana. Mezi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini juga masih belajar. Mungkin segitu aja video dari Mezi, takutnya kelamaan dan nggak bisa diupload. Mohon maaf, sekali lagi yang sebesar-besarnya Mezi mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Selamat istirahat.